Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dialektika semua. Kembali lagi bersama Fauzi. Saat ini kita menemani teman-teman semua. Kita akan membahas topik yang sangat hangat diperbincangkan oleh kita semua, yaitu topik terkait pilkada serentak. Nasib pilkada serentak 2020 ini seperti apa sih? Nah, sekarang kita sudah terhubung secara spesial dengan Ketua Bawaslu Jawa Barat, yaitu Bang Abdullah. Terima kasih Bang sudah bergabung bersama kawan-kawan dialektika saat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bang. Gimana kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Walaupun di tengah PSBB ini ya. Kebetulan saya karena di Depok adalah bagian yang juga turut. Oh iya betul, sudah dimulai ya Bang PSBB-nya. Ya, sudah mulai kemarin Rabu ya. Abang sendiri aktivitas sekarang di rumah saja Bang, nggak keluar? Saya tetap kantor. Cuma kami berbagi tugas dulu di sel jadwal piket ya. Ada piketnya. Tetap aktivitas kantor tetap. Jadi kebetulan hari ini saya sudah pulang dari Bandung. Bergantian, tapi pada prinsipnya kami aktivitas kantor tetap, ada saja mengurangi intensitas ya, termasuk sebagian besar para staf juga bekerja dari rumah. Ya betul. Ya semoga semuanya sehat-sehat selalu Bang dalam menjalani aktivitasnya dari Bawaslu. Nah Ya Bang, sebelum kita ke pembahasan yang lebih dalam Bang, saya ingin bertanya terkait kemarin Bawaslu mengadakan kegiatan SKPB Bang ya? Ya, ini sekaligus informasi juga. Ya. Di tengah pandemik COVID-19 ini, kami Bawaslu, khususnya dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia juga, Bawaslu RI mendesain satu program yang namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Ya. Yang dulu secara konsep sebelumnya adalah merekrut berapa kader muda, pemilih muda untuk kemudian kita ikutkan dalam kursus singkat, kemudian di situ mereka belajar soal isu-isu kepemiluan, teknis pemantauan partisipatifnya, teknis menggalang dukungan dari masyarakat soal pengawasan partisipatif, itu dilakukan. Dan hanya saja dalam situasi semacam ini maka ada strategi baru yang kita lakukan, yaitu Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif daring namanya. Jadi memang via online. Online ya Bang? Ya, via online, dan alhamdulillah secara nasional se-Indonesia sudah siswanya pendaftar sampai 20.000. Dan kita Jawa Barat sendiri sudah. Ya, dan Jawa Barat termasuk yang paling besar memberikan kontribusi pesertanya, hampir 4.500 peserta ya. Jadi ini menunjukkan bahwa antusiasme pemilih muda di Jawa Barat untuk mendapatkan pemahaman isu soal pengawasan partisipatif sangat tinggi. Ya, berarti semakin ada peningkatan Bang ya, alhamdulillah. Ya, betul. Nah itu kedepannya itu akan diikut sertakan dalam pengawasan atau seperti apa Bang? Para peserta SKPD. Jadi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini sebagai salah satu strategi Bawaslu dalam ekspansi kader pengawasan sebenarnya. Oh iya. Jadi kita tahu kalau jajaran pengawas sendiri kan terbatas jumlah. Ya, betul. Sementara praktek kadang kejahatan pemilu, pelanggaran pemilu itu banyak sekali terjadi. Iya. Yang kalau hanya menggunakan struktur pengawas saja itu ada keterbatasan. Ya, saya kira dalam konsep bangunan soal sejatinya pengawasan itu adalah dilakukan oleh publik secara langsung. Betul. Nah dalam atas dasar itu maka kita mendesain soal bagaimana sebanyak mungkin ini melakukan investasi kader. Iya. Soal bagaimana publik juga secara mandiri melakukan partisipasi pengawasan. Nah kedepannya mereka nanti di tiap event, misal di pilkada ataupun di pemilu, dapat melakukan upaya secara aktif melakukan pengawasan di pihak
dan untuk sinerginya juga bisa dari Bawaslu kalau mereka ada temuan, pengawasan, agen pencegahan, lalu bagaimana juga secara kolektif melawan politik uang misalnya juga bisa dilakukan. Dan seperti ini Bang, memang partisipasi politik khususnya pengawasan ini bukan hanya dilakukan oleh para petugas pengawasan, tapi oleh seluruh masyarakat. Dan terkadang Bang, masyarakat ini ketika menemukan ada pelanggaran, mereka takut untuk melaporkan, sehingga dengan adanya pendidikan SKPP ini bisa menambah wawasan masyarakat. Bang. Betul. Jadi sependapat dengan itu. Jadi kita tahu realitas juga di masyarakat. Kadang satu sisi ekspektasi publik terhadap pemilu itu tinggi. Ya. Tingginya soal bagaimana pemilu kita berjalan demokratis, pemilu rendah. Sementara yang kita lihat partisipasi publik pemilih ini kita baru bisa mengukur soal level partisipasi soal menggunakan hak konstitusionalnya, menggunakan hak pilihnya. Tapi belum pada lebih jauh soal bagaimana partisipasi aktif mereka, ketahapan mengawal, bagaimana turut andil, misal ketika ada praktek kejahatan pemilu, mereka minimal berani menjadi informan lah untuk melaporkan. Nah tujuannya sebenarnya ini adalah satu agenda bersama membangun satu kualitas pemilu kita lebih baik. Ya, jadi penyebaran kadar pengawasan yang lebih masif tadi, mengawal pemilu yang lebih baik. Kedua juga, kalau terkawal minimal mengganggu konsolidasi para pihak yang ingin merusak baik proses maupun hasil pemilu. Nah yang ketiga, saya kira ini juga bagian dari meningkatkan legitimasi pemilu juga. Jadi kalau makin banyak publik melakukan pemantauan, mereka mengawal, maka trust publik terhadap proses itu juga akan meningkat. Dan yang keempat juga, ini adalah pemilu sebagai arena pendidikan politik, ya, selain soal sirkulasi elit atau pergantian kepemimpinan, ini harus wadah, kanal untuk kemudian bagaimana pendidikan politik juga terbangun di situ, literasi politik juga harus mulai terbangun di situ, dan kritisme publik juga harus mulai terbangun di situ. Ya, dan memang terkadang publik pun sampai saat ini menganggap adanya pelanggaran pemilu itu dikarenakan mungkin masyarakat sebagai masyarakat tidak mengikuti dari setiap tahapan, sehingga ketika ada kecurangan seperti contoh penggelembungan DPT itu kan bisa kita awasi pada saat verifikasi faktual, pada saat coklit. Mungkin saya harap ya mungkin Bawaslu juga menghimbau kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengawasi dari setiap tahapan. Ya, saya setuju. Misal contoh sederhana. Melihat politik uang, sebagian masyarakat juga masih kadang permisif soal politik uang. Politik uang masih dianggap sebagai berkah dalam pemilu, bukan kemudian kejahatan, ya kan? Sementara kalau kita lihat politik uang ini sebenarnya kan kejahatan dan menggeser aras ideal. Kenapa menggeser aras ideal politik transaksional atau money politik itu? Karena idealnya momentum pemilu itu adalah pergantian atau memilih pemimpin sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk memilih orang wakil rakyat ataupun pemimpin dengan melihat background-nya, rekam jejaknya, visi misinya, programatiknya. Tapi oleh money politik itu kan terkalahkan. Kalau sering jadi Kempot sampaikan itu kan, itu memilihnya berganti dengan NPWP katanya, nomor piro wani piro, nomor berapa berani berapa gitu kan. Jadi bukan rasional pilihan politik. Nah ini yang kita juga menghadapi situasi semacam itu. Nah, jelas Bawaslu dalam aras itu terus bersinergi dengan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, bahkan di Pileg Pilpres kemarin kita banyak melakukan inovasi juga dalam membangun gerakan publik ini. Misal kita menggalang pondok-pondok pesantren se-Jawa Barat, kita kumpulkan untuk dalam aras tersebut, para kiainya, santrinya juga.
Di kalangan pramuka kita bangun juga, di kelompok ibu-ibu juga kita lakukan kemarin, termasuk di kalangan mahasiswa. Ini karena kita berpandangan bahwa melawan politik transaksional tidak hanya selesai pada aspek hukum ansih pemilu saja, itu di wilayah, tapi harus membangun gerakan budaya politik yang baru. Nah, ini yang kita bangun, bahwa ketika ekspektasi kita adalah lahirnya kepemimpinan pemerintahan yang bersih, maka titik awalnya adalah bagaimana membangun pemilu yang bersih juga. Nah, disitulah kita coba bangun narasi. Dan mungkin Bang, untuk meningkatkan pemilu yang berjurdil, itu bukan hanya ditekankan kepada masyarakat saja, tapi kepada para peserta politik, para penyelenggara politik, agar menjalankan demokrasi ini dengan berjurdil, gitu Bang. Ya. Dan kalau arah semacam itu tentu ya, jadi dengan kewenangan yang Bawaslu miliki, maka ada dua fungsi, pencegahan dan penindakan. Jadi termasuk dalam peserta pemilu, saya kira upaya pencegahan kita lakukan dengan memberikan sinergi dan baik itu peserta pemilu partai politik, pasangan calon ataupun di pasangan yang independen juga. Ada hal-hal yang boleh dan tidak dalam kontestasi elektoral itu semacam apa, itu kita juga lakukan. Dan termasuk kalau upaya itu sudah kita lakukan dan mereka melakukan pelanggaran juga, maka Bawaslu dan kewenangan yang dimandatkan undang-undang melakukan upaya penindakan agar ada deterrent effect bagi mereka yang juga melakukan langgar dari ketentuan. Ya, mungkin slogan Bawaslu itu cegah, awasi, tindak, Bang, ya? Ya, jadi cegah, awasi, tindak atau CAT. Nah, tapi ada sebelumnya itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Tangannya harus dikepal itu katanya. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ditambah tadi ada cegah, awasi, tindak. Ada preventif dulu baru kemudian penindakan. Nah, ini yang kita lakukan. Dan kita juga sadar kalau bersama tidak mungkin Bawaslu bisa melakukan tanpa dukungan publik yang kuat. Ya. Oke, teman-teman ingatkan slogannya cegah, awasi, tindak, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Saya langsung paham, Bang. Emang sudah tahu sih dari dulu. Nah, Bang, terkait pilkada serentak nih tahun 2020, sempat kan kemarin ada 3 opsi waktu dalam pengunduran pilkada serentak dikarenakan mungkin wabah dari corona ini. Nah, sempat dan kemarin berita keluar dari Komisi 2 dan Bawaslu KPU menetapkan bahwa 9 Desember ya, Bang, pelaksanaan pilkada serentak. Itu seperti apa, Bang? Kejelasan. Jadi pilkada 2020 kalau mengacu pada Undang-Undang 10 2016 seharusnya pemilihan ini akan dilakukan di 23 September 2020 nanti. Ya. Nah, tetapi dengan situasi pandemik COVID-19 yang terjadi secara global, termasuk di Indonesia, dan di bulan Maret kemarin KPU mengeluarkan keputusan KPU soal penundaan. Penundaan di beberapa tahapan, dan ini memang dalam pandangan baik KPU ataupun kita di Bawaslu juga atas keputusan KPU tersebut, melakukan atau menjalankan tahapan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi mengelola pemilu itu kan mengelola publik, baik peserta pemilih maupun penyelenggara, sehingga pandemi COVID ini tentu berdampak langsung dalam setiap tahapan penyelenggaraan itu yang akan dilakukan. Nah, kaitan dengan itu, maka kemarin merespon penundaan ini sehingga dibutuhkan kepastian kapan pelaksanaan pilkada ini juga akan dilanjutkan dan kapan waktunya. Jadi ada 2 tahapan yang sudah dilakukan oleh DPR. RDP pertama pada waktu itu yang melibatkan KPU, Bawaslu, dan juga Kemendagri. KPU menawarkan 3 opsi. Oke, pemilu sulit untuk dilaksanakan, pilkada bukan pemilu, tapi pilkada 2020 sepertinya tidak
bisa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 10 yang akan dilakukan di tanggal 23 September 2020. Nah, sehingga ada beberapa opsi penundaan. Satu itu dilakukan di bulan Desember, kedua dilakukan di bulan Maret 2021, dan ketiga dilakukan di bulan September 2021. Oh iya Bang. Itu sepakat hasil RDP di awal ya bersama DPR. Nah, sepakat para pihak untuk kemudian melakukan penundaan, tapi belum menentukan kapan fix waktunya. Nah, RDP yang kedua kemarin, jadi hari Selasa yang lalu kalau tidak salah, DPR dan pemerintah setelah KPU menyepakati untuk usulan penundaan itu akan dilakukan tetap di tahun 2020 tanggal 9 Desember. Walaupun sebenarnya Bawaslu RI sudah menyatakan keberatan kalau dilakukan di bulan tersebut. Kalau pandangan Bawaslu RI sudah ada rasional pelaksanaan itu di September 2021 dengan beragam pertimbangan. Salah satunya juga bahwa pandemi COVID-19 unpredictable condition ya. Jadi akan sulit untuk kemudian diprediksi kapan pandemik ini akan selesai. Iya, betul Bang. Ya, kalau DPR dan pemerintah sepakat pilkada kita dilakukan di 2020, maka kami baik KPU dan Bawaslu sudah harus mulai kembali melaksanakan tahapan di awal Juni. Iya, betul. Juni nanti. Karena asumsinya ada 6 bulan tahapan yang harus jalan, yang tersisa, yang harus diselesaikan. Artinya harus ada di awal bulan Juni nanti, tahapan itu harus jalan. Salah satunya verifikasi faktual calon perseorangan, lalu juga validasi data pemilih ya. Nanti data-data DPT yang terupdate juga akan dilakukan di awal tahapan aktif itu nanti. Nah, sementara kalau kita melihat dari beberapa kajian, baik itu dari BNPB, bahkan Badan Intelijen atau lembaga lain, memprediksi justru di Juni ini masih puncaknya atau masih, bahkan mulai puncak secara nasionalnya. Nah, tentu bagi kami di penyelenggara akan sangat beresiko kalau tahapan itu langsung tentuan dengan masyarakat, Bang. Iya, justru itu. Di penyelenggara juga akan beresiko, bagi peserta juga akan beresiko karena di beberapa tahapan pilkada ada aktivitas-aktivitas mengumpulkan massa, aktivitas interaksi mereka nanti, misal di bulan sudah mulai kampanye periode sekitar September Oktober, sementara publik sebenarnya masih trauma terhadap situasi pandemi COVID ini. Jadi bagaimana akan mengumpulkan publik, akan bersosialisasi, menyampaikan visi, misi, dan agenda programatiknya, akan beraudiensi dengan publik, sementara publik sendiri masih dalam situasi yang tidak normal semacam ini. Nah, itu beberapa pertimbangan sebenarnya akan sulit dilakukan kalau pilkada itu di 2020. Belum lagi soal dukungan teknis anggaran juga. Kita lihat Perpres 54 terkait dengan realokasi anggaran di APBN juga sebagian anggaran sudah dipangkas untuk kemudian fokus pada penanggulangan COVID-19. Dan di beberapa daerah juga sudah ada realokasi dana-dana APBD untuk fokus penanganan COVID-19. Artinya, tahun 2020, hampir baik di jajaran pusat ataupun daerah, fokus dalam menangani pandemik COVID-19. Akan sangat berat juga bagi daerah tentu nanti imbasnya, walaupun memang sudah ada komitmen dalam NPHD yang sudah tanda tangan dengan KPU maupun Bawaslu soal dana pilkada, tapi situasi keuangan daerah juga punya pengaruh.
Iya, betul. Nah, ini yang beberapa hal yang kita khawatirkan juga yang akan muncul ya. Iya. Dan terakhir ditambah sebenarnya seperti di awal saya katakan, mengelola pilkada ini mengelola publik, masyarakat, mengelola peserta, mengelola pemilihnya, mengelola ya termasuk di jajaran internal kami memanage jajaran internal dalam memfasilitasi baik di KPU sebagai fasilitasi penyelenggaraan ataupun kami di Bawaslu dalam melakukan tugas fungsi pengawasan. Oke Bang. Nah, ya mungkin sangat logis Bang ketika penundaan pilkada ini akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020, tapi di sisi lain ada tahapan yang memang harus sudah dimulai ya. Tadi seperti yang Bang katakan bulan Juni awal itu harus ada tahapan seperti verifikasi data pemilih tetap, pemutahiran data, pelantikan PPS mungkin yang memang banyak prediksi dari lembaga-lembaga yang memang berkompeten terkait pandemi wabah COVID-19 ini bahwa puncak-puncaknya di bulan ini. Dan mungkin apakah akan ada pengunduran lagi ketika memang situasinya tidak bisa mau tidak mau ini adalah satu hasil keputusan di parlemen ya. Tapi masih berharap sebenarnya ini tidak mengunci. Kalau melihat kondisi secara objektif juga parlemen juga DPR dan pemerintah ada opsi yang dibuka. Misal dengan mengatakan jika pandemik COVID-19 belum mereda, maka itu dimungkinkan bisa diselesaikan di tahun 2021 paling lambat. Hanya saja memang yang kita butuhkan sekarang soal kepastian. Jadi bisa jadi Perpu itu jangan sampai menetapkan jadwal, tapi jadwalnya juga masih sangat berisiko dan belum memberikan jaminan kepastian. Ya, khususnya jadwal yang dikeluarkan melalui Perpu nanti adalah jadwal yang memang mempertimbangkan kondisi objektif bahwa pelaksanaan pilkada tersebut bisa dilakukan secara normal. Bukan pelaksanaan pilkada, tahapan-tahapan pilkada yang dilakukan dalam situasi tidak normal sehingga mereduksi proses pelaksanaan pilkada itu sendiri. Yang kita khawatirkan output dari prosesnya sendiri kualitasnya tidak sesuai yang kita harapkan. Karena bagaimanapun pilkada adalah mekanisme demokratik yang kita pilih untuk memilih pemimpin, bukan sembarangan. Oleh karena itu, prosedur yang benar dari mekanisme proses politik ini juga harus terjamin kualitas yang baik juga. Mungkin terakhir Bang, harapan atau himbauan terkait pilkada serentak 2020 ini seperti apa menurut pandangan Abang? Ya, kami berharap memang walaupun sudah ada pembicaraan di parlemen, jadi kami melihat pada perspektif pengawas pemilu juga, jika dimungkinkan penetapan jadwal perubahan itu ditetapkan waktunya yang memang rasional untuk dilakukan. Betul. Nah, apakah memang kita tidak bicara bulan, misalnya 2021 sebenarnya paling rasional untuk dilakukan. Karena juga sisi kesiapan, sisi psikologis baik pemilih ataupun peserta, saya kira ini juga perlu dipertimbangkan, dan yang penting adalah sisi dimensi kemanusiaan, jadi keselamatan semua pihak itu juga menjadi penting. Nah, yang lain saya kira dalam konteks ini siapapun saya kira untuk melihat pada kondisi objektif tersebut, menafikan dulu soal bagaimana soal kepentingan politik, soal agenda-agenda politik ya, tapi bagaimana juga proses pelaksanaan pilkada yang azas utamanya itu dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis juga bisa terbangun dengan baik jika dilakukan dalam situasi yang juga objektif bisa dilakukan. Gitu. Dan yang lain saya kira memang kita berharap pilkada ke depan ini juga, kalaupun dilakukan 2020 ataupun di 2021 nanti untuk penundaan, kami berharap ini adalah mekanisme
Satu, terhadap kontestan, kita berharap juga proses pilkada ini bangunlah dengan cara membangun keterpilihan dengan cara-cara yang berintegritas, bukan kemudian mengedepankan transaksional. Dan termasuk juga dengan pemilih, saya kira pilkada adalah arena yang penting bagi kita memberikan kontribusi menggunakan hak konstitusional untuk lahirnya pemimpin yang baik. Oleh karena itu, menggunakan hak politik juga harus sadar dan kritis, saya kira, bukan kemudian tergoda oleh politik transaksional, iming-iming tadi, utama politik uang, agar juga kepemimpinan dari proses pilkada nanti ketika itu berjalan dengan fair, jujur, dan adil, maka akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik. Amin. Di Jawa Barat cukup banyak kepala daerah yang tersandung dengan kasus-kasus korupsi, saya kira penyalahgunaan kekuasaan. Cukup jadi pembelajaran penting ke depan. Kita harapkan bagaimana mekanisme pilkada juga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Oke, amin. Mungkin kawan-kawan dialektika semua, itu bincang-bincang saya dengan Ketua Bawaslu Jawa Barat, yaitu Bang Abdullah Dahlan. Terima kasih Bang atas kehadirannya di dialektika, meskipun kita jauh di sana, tapi kita akan selalu mendoakan semoga sehat semua. Amin. Oke, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dialektika, dan tetap stay tune and get better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Audio Jungle.